Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Rizkia Cita Imelda dengan NIM 1831041192, jurusan Penjaskes-Rek E, angkatan 2018. Baik, saya akan membahas tentang kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu adalah pengertiannya, olahraga merupakan aktivitas sosial. Sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antara status individu dengan individu yang lainnya, serta dengan lingkungan di mana individu itu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa. Nah, yang harus diemban dan harus dikerjakan yaitu kenyataan bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadi. Adapun dalam kehidupan publik, yaitu manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya yang mungkin tidak diinginkannya. Adapun untuk kehidupan pribadi, sebagai pribadi manusia memiliki kekuasaan untuk berbuat dan menjadi sesuai dengan keinginannya, seperti dalam aktivitas olahraga beregu yang memiliki aturan kolektif, tetapi diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lain. Dalam kasus olahraga pun, interaksi yang terjadi di antara partisipannya melahirkan tingkatan atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitas, melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Misalnya adalah istilah olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir, dan olahraga profesional. Olahraga khusus untuk wanita dan khusus untuk pria dan lain sebagainya. Penilaian status. Dalam penilaian status ini, wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat. Dari sinilah masyarakatnya akan memandang dan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Yang dimaksud di sini adalah seseorang yang melakukan aktivitas olahraga atau lainnya akan dikatakan sebagai pelaku atau akan dikatakan sebagai atlet jika dia rajin berolahraga, rajin mengikuti kegiatan olahraga atau lain sebagainya. Dan apabila orang itu hanya duduk diam, maka penilaiannya juga akan berbeda. Status sebagai kedudukan seseorang di masyarakat, yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang yang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak serta kewajibannya menurut sesuai kantor, dan merupakan kedudukan objektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi menurut Susanto. Adapun faktor yang menentukan para wanita yang berolahraga dan masyarakat adalah itu jaringan interaksinya. Kenapa demikian? Karena seberapa luas dia mampu membentuk pola interaksi dengan yang lainnya dan seberapa dalam interaksi serta komunikasi yang mampu dia lakukan dengan yang lainnya. Salah satu alat ukur untuk ini adalah frekuensi keterlibatannya pada aktivitas olahraga dan prestasi yang telah dicetaknya. Dengan itu pula masyarakat akan memberikannya status. Status wanita dalam olahraga ini sendiri, tidak ada satupun wanita terlahir yang secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan atau olahraga
hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah di mana seseorang itu melakukan olahraga, maka dia akan mendapatkan status sebagai olahragawan. Tapi di mana saat seseorang itu hanya duduk diam, maka akan mendapatkan status lain juga seperti itu. Dan semua wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat, tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda berdampak pada lahirnya tingkatan status yang diperoleh wanita dalam partisipannya di olahraga. Bagaimanapun juga, setiap wanita berolahraga menginginkan prestisi dan derajat sosial dalam kehidupan di dalam masyarakatnya, bukan sebagai pengakuan atas keberadaannya dan anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntunan kebutuhan untuk harga diri atau self-esteem atau teori kebutuhan menurut Maslow. Adapun mobilitas sebagai salah satu peningkat status sosial menurut Rabhal sebenarnya memiliki dua bentuk, yaitu kontes mobility atau mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi, dan kedua sponsor mobility atau mobilitas sosial berdasarkan pendukungnya, di mana dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu memberikan suatu porsi proses yang telah dilakukan. Hal ini mungkin berdampak pada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompoknya atau gendernya. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai porsi atau proses yang telah dilakukan. Adapun peranan wanita dalam olahraga, yaitu peranan role atau merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban menurut Susanto. Sedangkan menurut Sukanto yaitu aspek dinamis kedudukan atau status. Peranan mencakup tiga hal, yaitu meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan porsi seseorang, serangkaian peraturan yang dibimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dan ketiga adalah perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Adapun yaitu peranan dengan status keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung dengan yang lain, dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa kedudukan, tak ada kedudukan tanpa peranan. Dan dalam interaksi sosial yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa kedudukan lebih diutamakan, sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Nah, contoh dalam dunia olahraga, peranan manajer yang melebihi kekuasaan pelatih dalam menentukan siapa atlet yang harus bertanding, peranan atlet profesional yang tidak mencerminkan jati dirinya sebagai olahragawan yang menjunjung sportivitas, atau sehingga lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak lainnya hanyalah mempunyai kewajiban belaka. Dalam dunia olahraga, ketimpangan ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan. Wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga, akibat ketidaksesuaian harapan dalam konteks olahraga Indonesia. Rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan dengan peranan terhadap peranan yang tepat dalam menduduki suatu status. Peranan yang tepat dalam menduduki suatu status menurut Davis terjadi karena ada tiga hal, yaitu yang pertama adalah harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan
sebenarnya atau sebaliknya. Kedua, apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Ketiga, apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu. Nah, selanjutnya yaitu salah satu penyebabnya adalah perbedaan kesempatan. Yang lebih sering terjadi adalah kekurangan. Di antaranya dalam hal yaitu ada 3. Yang pertama, persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebaran. Dan kedua yaitu penjadwalan pertandingan dan waktu pelatihan. Ketiga yaitu kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor akademik. Adapun kedudukan dan peran atlet di masyarakat yaitu keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dan perasaan-perasaan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Individu yang hidup dalam suatu peranata sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan tidak di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan sebagai individu yang rasional, seorang mampu memberikan tindakannya secara intelektual. Itulah tadi hasil dari presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.